Aku sisain lagi ya, aku belum beres makannya. Aku sisain dulu dong, ya. Sisain, aku belum beres makannya. Sisain di piring. Harum. Halo. Suaranya jelas kan? Jelas. Aku udah jelas belum ya? Udah. Oke, hari ini kita mau yang perkenalan Ninus dulu atau Bebas. gimana? Baru. Oh, Jadi hari ini itu kita lagi ada acara bincang seniman dalam rangka pameran apa judulnya Ninus? Arus Memori ya, Arus Memori. iya, memori. Hari ini yang akan ngobrol tentang karya adalah saya yang mewakili dari IPI Jogja dan Ninus dari Bali ya. Ini karena kita nggak ada apa, nggak ada ininya, nggak ada yang membuka, kita membuka sendiri, memperkenalkan sendiri sambil ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Ini kita mau langsung, aku bingung nih karena nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mempersilahkan atau apa. Monggo, Atau Mbak. mungkin Ninus dulu aja, Ninus dulu aja deh yang perkenalan. Oke. Halo, Mas. Ada Sinus dari Bali. Saya salah satu peserta yang ikut November Menarik tahun ini. Basically, arsitek tapi juga di- mulai tahun 2014 mulai kemudian. Suaramu kok putus-putus ya? Oh ya, halo. Hmm. Oke lanjut aja. Ah, ya itu aja sih paling dari aku. Kalau Mbak Arum gimana? Hah? Apa gimana tadi keputus soalnya perkenalanmu dari Iya. Bali. Nah, Terus Ninus itu seorang arsitek juga ya, penari juga ya. nah, Emang penari. asli Bali Ninus? Enggak, jadi aku 2014 pindah dari Jakarta ke Bali. Oh, Gitu. tapi lahir di Jakarta. Oke. Kalau aku Arum Dayu, biasanya dipanggil. Kalau aslinya sebenarnya dari Solo. Tapi sekarang kebetulan lagi tinggal di Bandung. Tapi untuk pameran kali ini merepresentasikan dari IPI Jogja. Terus apa lagi ya kesibukannya sekarang lagi mengerjakan menyelesaikan studi eh, tugas akhir S2 di ITB gitu sih. Kalau Nino sekarang sibuk apa nih? Putus-putus ya? Ada yang ini? Di aku fine sih. Enggak, ini ada yang komentar putus-putus katanya. Kalau Ninus lagi sibuk apa, Nus? Kalau sekarang proyek arsitektur masih sih. Cuman lagi ada proyek untuk tahun depan kolaborasi sama koreografer Berlin untuk Hmm? proyek sama ini lagi dalam program bareng DKJ juga untuk apa Artistic Development Research tentang koreografi juga. Oh, jadi kamu lebih banyak sebenarnya koreografi ya? Ya, koreografi dan Maksudnya emang, oh ya, ya. Hmm. Enggak, soalnya ini buat teman-teman yang belum tahu juga, kita tuh juga sebenarnya belum saling kenal ya. Jadi mungkin momen ini itu sekalian pengen tahu, belum pernah ketemu juga kan kita ya. belum. Jadi kita berdua juga dipertemukan dalam sebuah pameran virtual ini, nggak pernah ada diskusi bersama juga. Saya juga menyaksikan karyanya Ninus lewat pameran virtual. Kita cuma bertemu di Zoom meeting, jadi mungkin sebelum kita ngobrol tentang karya kan pengen tahu dulu nih backgroundnya seperti apa gitu. Terus apalagi ya kalau itu, oh berarti kamu kuliahnya di Jakarta? Dia di Hah? Bandung. Kuliah di Bandung? Kita kurang lebih sama. Mencelak sana, mencelak. Oh di mana, di Unpar ya? Ya, Unpar. Oh gitu.
Jadi lahir di Jakarta, kuliah di Bandung, terus tinggal di Bali sekarang. Udah ke Bali ya. Kalau Mbak Arum sendiri Hmm. apa ininya? Basic apa major kuliah dulu? Dulu aku komunikasi, anak UNS Solo. Terus aku bekerja di Jakarta sebagai fotojurnalis, sempat pindah ke Jogja, terus terakhir di Bandung. Terus emang aku banyak medium karya aku memang lebih banyak fotografi sih, foto sama video visual ya. Emang tapi basicnya dulu fotojurnalis. Oh, apa itu juga latar belakang dari bentukan yang di pameran? Karena aku lihat kan itu yang apa video yang panjangnya itu Videonya bukan putus-putus, suaramu putus-putus. Gimana? video di pameran, itu kan Hmm? durasi panjang dan sifatnya dokumenter ya. Hmm. Oh ini mau langsung ngomongin karya. Kita nggak tahu nih harusnya pengantar itu berapa lama. Jadi basa-basi dulu biar apa? Biar tahu gitu loh mau nanti nanya nggak tahu backgroundnya kan kacau. Ya, aku tadi cuma Udah. kan antara basic journalism dengan bentukan yang tadi pameran. Aku tadi keinget, oh, Oh nah itu yes. dokumenter gitu. Ya mungkin masih ada kaitannya ya. Memang metode berkaryaku juga sebenarnya lebih banyak ini apa? Uh, menggunakan metode masih jurnalistik ya, jadi kayak wawancara, riset, observasi, ya etnograf gitu kan, datang ke lokasi untuk berkenalan gitu. Sebentar ya. Bentar. Ini soalnya ada noise, ada suara aku terganggu. Ya, atau mungkin kita bisa langsung aja cerita ke ini kali ya, ke kekaryaan langsung. Ninus dulu mau mulai. Aku jujur aku baru lihat karya Ninus tadi. Barusan Ya, beneran lihat. iya, maksudnya aku apa ya? Aku nggak pernah mencap diri seniman gitu ya, apa Mm-mm. medium tertentu gitu. Jadi waktu itu diajak Mas Ayos untuk pameran ini emang ya challenge baru juga gitu. Pada akhirnya Mm-mm. ya udah aku main di media yang aku bisa. Dan waktu itu dan kali ini aku bikin satu video pendek yang sebenarnya fiksi secara plotnya, tapi Mm-mm. data gitu dari apa yang aku lihat sendiri di lingkungan rumahku. Dan ceritanya dibungkus, aku sih berharap itu lumayan lumayan light ya, bercerita tentang ikan dan rumput laut gitu. Dan bagaimana mereka bertemu dalam bentuk rujak bulung boni, yang dimana rujak bulung boni itu khasnya Bali gitu. Jadi kayak kemarin tuh berusaha mentrace masalah warisan dan masalah kesuburan itu dari Mm-mm. bulung boni ini gitu. Jadi aku trace ulang bahan-bahannya tuh dari mana sih gitu, dan apa yang terjadi dengan bahan itu, gimana sih diapain gitu. Tuh kalau aku kurang lebih Mm-mm. Gulung Boni itu apa ya? bulung bulung boninya Bulung Boni. itu rumput laut. Tapi kayak bahasa bahasa Bali deh. Oh, itu bahasa Balinya untuk rumput laut. Soalnya suara putus-putus. Bulung Terus boni. kalau apa bejak bulung itu apa ya? Uh, Jadi B itu ikan, bahasa Bali juga. oh, bahasa Bali. B atau B ya, aku lupa deh. Ja itu, Bejak bulung. ja itu dan. Jadi ikan dan rumput laut gitu. Tapi kan kamu berarti bukan orang Bali ya? Kamu di sana berarti Ya, itu juga sebagai, kenapa? maksudnya sebagai pendatang kan? Untuk di Bali bukan orang asli Bali ya? Aku pikir kamu orang asli Bali. Enggak. Makanya itu juga kemarin jadi tantangan sih, karena kan aku merespons tema kesuburan itu karena di Museum Bali itu satu gedung itu isinya tentang kesuburan gitu. Jadi mereka Mm-mm. cerita Kili, tentang menbrayut, tentang subak, irigasi, pertanian gitu. Terus aku agak agak bukan agak sih, sangat berjarak dengan itu, dengan simbol-simbol itu. Jadi kemarin aku
kan daripada aku memahami yang tidak aku pahami, mendingan aku balik lagi ke apa yang aku lihat dan aku tahu gitu di depan mata gitu. Oh, maksudnya yang keseharian yang kamu lihat sehari-hari ya, jadi kamu berusaha. Nggak berani main simbol Tapi lah. kalau untuk, tapi emang karena ini kan seni media gitu kan, apakah itu kan berarti media baru buat Ninus gitu. Berarti ini pertama kalinya Ninus juga membuat sebuah karya video atau? Kalau video enggak sih. Cuman maksudku aku nggak berani klaim bahwa aku apa Hmm. disiplin multimedia artis misalkan. Hmm. Karena basically aku hanya arsitek yang suka bikin-bikin iseng bikin proyekan aja. Bikin keiseng-isengan ya. Bikin iseng-iseng gitu. Kalau Mbak Rum gimana Oke. tentang Oke, ini kita ngobrolnya mungkin ngalor itu nggak apa-apa ya. Kayak kan ini ngobrol santai kan. Kalau aku kan mengangkat tentang sebuah masyarakat adat di Kasepuhan Cipta Gelar ya. Itu masyarakat adat yang lokasinya ada di Pegunungan Halimun Salak di Sukabumi. Jadi dia masuk di antara Sukabumi, Bogor, dan Banten. Jadi kayak di tiga batas, ada tiga wilayah gitu dia di batas itu. Jadi ada sebuah kampung, yaitu namanya Cipta Gelar. Si kampung ini itu sebenarnya sudah ada sejak 1368 kalau nggak salah, betul kayaknya. Itu yang boleh diceritakan ya. Maksudnya aku kemarin kita sempat ngobrol ya di WA. Karena sebenarnya kalau menurut mereka sebenarnya bahkan sebelum tahun itu tuh sudah ada, tapi yang boleh diceritakan untuk diceritakan tuh ya batasnya dari 1368 itu. Nah, emang kebetulan aku lagi bekerja juga, banyak bekerja. Udah sekitar 1,5 tahun ini aku bolak-balik ke sana. Yang pertama itu aku pernah ikutan program seniman mengajar di Cipta Gelar, itu di sana aku tinggal 2 bulan. Jadi sebenarnya secara dengan masyarakatnya sudah cukup akrab, udah jadi warlock lah di sana. Dan emang ada kepentingan di pekerjaan, aku bolak-balik. Nah, pas waktu di kontak si Ayos itu kan dia ngajak aku pameran terus dia temanya heritage, terus aku yang kayak bingung juga memaknai heritage apa ya gitu, kayak heritage itu bangunan-bangunan bersejarah gitu kan. Kayak biasanya kan hal-hal yang kayak gitu, tapi apa ya Yos ya, aku waktu itu belum ada ide gitu, sama sekali nggak kepikiran untuk mengangkat Cipta Gelar juga. Sempat juga seperti idemu, jadi aku nggak maulah mengangkat hal-hal yang sangat heritage pada umumnya secara literal gitu, pengen yang keseharian sekarang, maksudnya kehidupan sekarang kita yang serba digital. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang ini misalnya live Instagram itu bakal jadi sesuatu hal yang arsip yang baik, yang buat masa depan, buat generasi kita ke depan gitu, itu akan jadi dikaji atau jadi apa gitu. Jadi sebenarnya aku awalnya juga idenya mau merespon hal-hal keseharian, terus mikir tapi apa ya, terus aku sempat cerita juga ke Ayos masalah si Cipta Gelar itu. Dia, wah itu menarik mbak. Terus ya aku masih bingung apa yang aku ambil ya. Terus ya udah akhirnya aku mengambil salah satu filosofinya, yaitu Loid itu tadi. Loid itu rumah padi, lumbung ya. Halo, Ninus menghilang. Loid itu rumah padi. Jadi memang ini masyarakat adat Cipta Gelar itu adalah masyarakat yang sangat apa ya, melestarikan budaya padi. Mereka melakukan, ini sinyal saya atau bentar, putus-putus. Ini masyarakat yang mereka sangat menghormati padi. Jadi dari mulai proses menanam sampai panen tuh semuanya ada ritualnya. Dan yang salah satu yang penting itu, eh? Ninus kayak suaranya hilang ya, putus-putus ya. Halo,
Eh, Halo? bisa bisa dilanjut? Oh iya, oke. Ya, itu si sampai mana tadi? Ya, itu si leit itu, lumbung itu kan memang salah satu bentuk penghormatan masyarakat ada di sana untuk kepada padi ya, karena mereka percaya bahwa padi itu yang memberi mereka hidup. Begitu juga mereka juga harus memberi kehidupan memberi kehidupan buat mereka, salah satunya dengan membuatkan rumah padi. Kalau manusia punya rumah, padi juga harus dibuatkan rumah. Jadi di sana itu kayak prinsip kehidupannya itu harus seimbang gitu. Ada barat, ada timur, ada pagi, ada malam, ada apa tradisional, modern. Jadi memang segala sesuatu kalau di sana itu harus selaras, seimbang gitu. Nah, kalau yang padi itu jadi mereka itu menyimpan menyimpan semua hasil panennya di leit itu kan. Eh Kalau yang aku sempat cerita juga yang paling secara ketahanan pangan gitu ya, bahwa stok padi mereka itu cukup untuk kayak 95 tahun ke depan secara masyarakat di sana. Misalnya mereka nggak bertani gitu, nggak ngapa-ngapain tuh selama 95 tahun ke depan mereka bisa hidup gitu karena stoknya bisa cukup untuk sekian tahun. Terus aku mencoba berpikir memaknai si leit atau lumbung padi ini. Misalnya aku yang tidak tinggal di kita gelar di kota, apa sih yang bisa aku maknai dengan leit itu? Apakah kita hanya bisa menyimpan padi atau hal-hal lainnya yang bisa kita simpan di situ gitu. Itu sih makanya aku membuat bentuk baru leit transparan itu ya pengennya orang orang bisa melihat sebenarnya apa sih yang kita simpan di leit kita masing-masing gitu, dan itu ya disesuaikan dengan individu dan kebutuhannya gitu deh. Suaramu nggak ada nih, Nus. Kalau dari yang foto yang aku lihat kan itu isi lainnya beda-beda ya. Itu Soalnya dari tadi kayak gambar videomu tuh loading gitu. Jadi aku kayak ngomong sendiri. Halo? Nggak ada suaranya nih, Nus. Sebentar ya, kita tunggu dulu nih, Nus. Mungkin sambil menunggu, kalaupun teman-teman yang hadir gitu dalam Bincang Seniman ini dan sudah melihat karya saya ataupun Ninus, kalaupun nih ada yang ingin bertanya atau merespon, menanggapi, atau mengapresiasi, boleh ya. Oh, Ninusnya hilang. Oke, kita mungkin Ninus lagi logout dulu sambil kita tunggu ya. Kalau emang ada yang mau bertanya boleh, mau halo, halo. sorry. Kedengaran? Belum ada suaranya. Oh ya? Coba kamu nggak pakai earphone. Udah.
Halo? Udah? Halo, udah ada. Udah. Oke, oke. Iya, tadi aku penasaran isi-isi leit yang Mbak Arum isi tuh apa sih? Kan ada yang bebek mainan ya, terus ada apa lagi gitu. Aduh, aku nggak kedengeran. Gantian hilang. Baru. Suaraku kedengaran. Nih ganti-gantian hilangnya. Bentar. Oh, nggak ada loh. Ya, Suara oke. oh, Sekarang ada? ada. Oke. Kayaknya earphone-nya deh. Ini Terus gimana? Coba gantian yang karyamu aja. Nanti artis top karya aku jadinya. yang aku ya gitu aja sih. Mbak Arum ada pertanyaan nggak? Sama Nah, aku sebenarnya nih pengen kalau misalnya ada yang mau nanya gitu. iya Oh, iya. jadi dari tadi suaraku nggak ada ya? Atau baru nggak ada Dari barusan? aku dari awal nggak ada. Aku kira ya aku maksudnya aku kira aku yang nggak bisa dengar. Oh, dari awal kamu nggak dengar suaraku? Yang dari jawaban tentang isi leit itu loh. Oh, Kalau diulang si lagi kata. ini isinya itu baru diulang lagi. Isinya itu koin coklat, coklat yang berbentuk koin emas. Yang kedua itu bebek, yang bebek. Yang ketiga itu mainan apa? Hewan-hewan karet itu loh. Satu Oh, lagi itu bentuknya kayak telur tapi sebenarnya itu biskuit gitu. Nah, sebenarnya kalau oh yang iya iya. koin koin coklat emas itu sebenarnya ya merepresentasikan misalnya kalau di kota gitu kan orang menyimpan uang, menyimpan emas, investasinya saham, reksadana atau apa gitu kan untuk yang disimpan gitu kan untuk ditabung. Ya kalau yang bebek itu aku membayangkan ya menyimpan kesenangan gitu. Kalau suatu saat misalnya pas pandeminya nggak beres-beres, kalau kita udah kehabisan stok happiness kita, kesenangan kita bisa ambil delete. Aku sudah stok kesenanganku sudah habis. Kebahagiaannya sudah habis jadi bisa diambil direfill lagi kalau kita punya late yang berisi kebahagiaan Di gitu. stop. Ya aku membayangkannya kayak gitu sih maksudnya maksudnya yang bisa kita simpan tuh bisa hal-hal yang fisik dan non fisik gitu loh. Bisa hal-hal yang sangat atau bisa jadi kalau anak kosan kita nyimpannya di late-nya nyetok Indomie gitu atau nyetok telur atau apa gitu. Tapi juga yang aku sempat kemarin bilang mungkin kita bisa menyimpan di late itu menyimpan modal sosial pertemanan yang banyak gitu. Kita nggak punya uang, nggak punya
makanan, tapi kita di late kita banyak sekali teman, jadi ya kita tinggal kontak aja, ikut makan dong gitu atau apa gitu kan kita bisa hidup survive Ya, ya, ya. gitu. Kamu loading lagi ya videonya. Terus gimana nih? Kita harus ngapain lagi nih? Nggak ada pertanyaan ya? Buat Ninus, apalagi ya? Kalau kamu, kenapa kamu tertarik dengan tadi? Maksudnya kesuburan atau ya selain kamu tadi bilang tinggal di daerah pesisir gitu. Terus, Kesuburan. eh, mm-mm. Jadi kesuburan itu emang datangnya karena museum, konteks tempat. Oh karena kamu, jadi kamu mendapatkan ide itu setelah tahu lokasinya ya? Iya, jadi karena memang di sana kesuburan, terus kan kita akan menginstal karya di sana kan. Kan jadi aneh misalkan itu apa konten beneran nggak nyambung, kan orang akan bingung juga gitu. Jadi aku pikir, oh, oke mungkin aku akan juga kapasitas gitu. Dan menariknya itu dari awal tuh aku kayak feeling bahwa di gedung itu kan ngomong tentang tubuh yang terasa sangat feminin gitu. Maksudnya beneran femininnya tuh kuat, nitasnya tuh di dalam bahasa itu gitu. Dan dengan apa benda-benda Hmm. itu feminin sekali gitu. Menurutku kesuburan Hmm. juga sisi maskulinnya gitu. Terus uh, ternyata yang aku tangkap di area pesisir itu menurutku dapat segi maskulinnya gitu. Ya itu juga. Jadi kemarin aku menemukan oh sisi maskulin kesuburan mungkin bisa nggak hanya aja gitu portrait cewek gitu. Karena kan yang di kalau Bentar, ini ada pertanyaan tuh. kenapa Mbak? Ninus ceritain rujak bulung dong. Iya, jadi rujak bulung Boni itu intinya rujak khas Bali. Jadi bulung Boni atau rujak laut, tapi pakai pindang. Kuah pindang tuh kuah ikan, broth ikan. Nah, jadi waktu itu beli sebenarnya lagi dan pasar, lagi muncak di apa page, terus makan rujak dulu deh. Gitu. Terus makanlah rujak bulung Boni ini di satu satu tempat yang ternyata sangat legendaris gitu sebagai dia dari mana apa kalau nggak salah sudah menjak. Jadi waktu itu dia cerita banyak tentang rumput laut, tentang ikan, gimana cara. Jadi dari itu aku merasa relate karena oh ngelihat petani rumput laut mah lagi-lagi manen. Terus aku juga lihat ada nelayan yang mancingnya pakai layangan. Menurut aku itu kayak menarik. Maksudnya kayak spesifik sesuatu yang unik gitu. Akhirnya ya udah aku cari nelayannya, terus aku juga cari nelayan yang mana, nelayan rumput laut, terus nih ceritanya lewat si video. Hmm. Pertanyaan dari Mas Ayas buat Mbak. Pernah ini ada pertanyaan. Pernah membayangkan nggak kalau Cipta Gelar dijadikan World Heritage oleh UNESCO? Seperti, kok nggak ada lanjutannya gimana sih bacanya? Diklik aja. Seperti yang di ini ya, Komodo. Wah jangan sampai deh. Karena sebenarnya kalau kayak di Cipta Gelar sendiri, tiap kan itu sering banget tuh kayak ada program dari pemerintah yang mau ini desa wisata atau memasukkan sebagai tujuan wisata. Dari Cipta Gelar itu sangat dari abahnya ketua adatnya juga menolak. Mereka nggak akan pernah mau sebenarnya untuk disebut sebagai daerah wisata. Maksudnya mereka terbuka ketika ada pengunjung atau apa orang yang datang ke sana untuk berkunjung sih terbuka. Cuma mereka keberatan ketika dijadikan sebagai salah satu
destinasi wisata gitu. Mereka menolak itu. Nah, ya kayak sebenarnya itu kan masih jadi apa ya? Masih jadi perjuangan masyarakat adat juga, bagaimana untuk pengakuan wilayah adat juga kan itu masih masih on progress ya. Jangan sampailah kayak terus tiba-tiba wilayah adat ini diambil alih gitu untuk kepentingan-kepentingan lain. Karena kan sebenarnya udah kejadian di beberapa masyarakat adat di Kalimantan gitu kan ya, yang ketua adatnya tiba-tiba malah ditangkap gitu, kayak padahal pentingnya keberadaan masyarakat adat kan salah satunya itu kan menjaga menjaga hutan itu juga. Tapi kan ya gitulah. Tapi Itu juga saya sih nggak pernah, jangan sampai nggak pernah membayangkan, saya sangat keberatan kalau itu dijadikan semacam destinasi wisata atau apa, kayak dia ada embel-embel jadi komoditas gitu. itu di arsitektur juga jadi sedang jadi topik yang panas ya. Apalagi sekarang emang banyak banget program ke arah sana kan. Ya sebagai arsitek dilematis juga sih. Cuman kalau aku juga nggak bisa bilang nggak atau nggak setuju atau setuju gitu karena aku nggak di sana kan. Aku bukan yang di sana gitu. Mm-mm. Jadi ya Mm-mm. politis dan dilematis. Iya, mungkin kamu sebagai seorang arsitek kamu kayak cocok tuh kalau mau di sana. Sebenarnya bagaimana banyak banget peneliti arsitek itu risetnya tentang itu di bangunan-bangunan adat di sana. Ya leitnya, yang bangunan rumah adatnya, terus ada leit si jimatnya itu gitu, kayak struktur. Itu menarik sih buat kamu kalau pengen ke sana gitu. Nanti saya gantian ke Bali. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Kok hilang lagi sih ini? Ini ada pertanyaan untuk Ninos. Ini sebagai kayak fungsi Iya. kurator memang harus memberi Baru pertanyaan kan? sendiri Uh, Bagaimana dirimu melihat fungsi museum sebagai alat pewarisan ingatan, dan aku nggak bisa caranya, ini gimana ya cara bacanya keseluruhan? diklik nggak bisa ya? Atau di kolom quest Kamu nggak bisa lihat ya? Terus aku aku cuma nggak bisa. sedikit doang. Iya, maksudnya kita kebaca tapi Nggak nggak ini loh, nggak 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 lengkap gitu. semuanya kan. Bagaimana dirimu melihat fungsi museum sebagai alat pewarisan Mas ingatan dan Ayos ternyata tidak mau nanya. terhubung dengan, nah itu keputus pertanyaannya. Bisa ya? Malam chat Terus putus-putus. bentar. Iya, ada di kolom question tapi dia tetap tetap nggak full. Sebagai Nah, ini tidak terhubung dengan dari udah full tuh. keluarga. Ingatan hari warga. Bagaimana diriku melihat? Ya emang begitu kan. Aku ngelihat museum sebagai satu apa sistem yang aku nggak bisa Kamu klik bagian bawahnya. ya gimana ya? Yang ya udah jadi Udah. ya sementara ini apa namanya? Aku melihat positifnya bahwa bangunan itu teroccupied gitulah setidaknya. Tapi lebih dari itu sih kayaknya memang ya perjalanan panjang mungkin ya kita bisa mengenal museum itu apa atau menerima museum itu perlu diterima nggak sih atau perjalanan panjang lah melakukan kita bisa dapat satu keputusan atau satu statement yang bisa bold gitu. Apakah kita mau dengan
bentuk yang sangat formal atau enggak. Karena memang ya itu waktu ditawarin ngomongin tentang heritage, aku karena basic arsitek, aku tahu tentang term itu gitu. Cuma begitu aku ngobrol dengan yang lainnya, dengan teman Bali, dengan yang non Bali, mereka sangat berjarak gitu kan. Jadi ya aku melihat museum ya sudah sebagai bangunan fisik aja yang memang produk dari sistem aja, dari politik juga gitu. Gitu. Kalau Mbak Arum sendiri waktu Bentar. Gimana? waktu riset, dia memposisikan diri di Memposisikan diri, gimana ya? Karena ya yang aku udah jelasin tadi ya, maksudnya aku udah cukup lama dan sudah cukup dekat dengan masyarakat di sana ya. Jadi memang, tapi sebenarnya prosesnya juga nggak segampang itu. Karena misal pun kayak kemarin aku bikin maket miniatur Leit itu juga akhirnya aku tetap harus meminta izin secara adat gitu. Kayak datang membawa bentuk maketnya, saya mau membuat pameran dengan memotret ini sebagai simbol Leit, apakah diperbolehkan, bla bla bla. Jadi memang tetap ada tata cara adat yang harus dilakukan gitu. Karena kan di sana seperti itu ya. Jadi setiap datang kita itu harus datang kayak menghadap, kayak istilahnya nyarita gitu, tentang apa keperluan kita, apakah itu diizinkan atau tidak. Maksudnya kalau mungkin secara yang terlihat gitu mungkin ya kita dikasih izin, tapi kan bisa apakah yang tidak terlihat itu memberi izin kepada kita untuk memamerkan gitu. Yang kayak gitu. Jadi memang harus tetap dilakukan prosedur secara adat juga. Terus kayak menjawab yang tadi jadi ingat yang masalah yang maket Leit itu adalah replika atau bukan dari bentuk Leit di sana? Iya, aku memang bikin baru, tapi dari ukuran yang sebenarnya. Maksudnya itu juga kemarin aku minta tolong temanku yang anak arsitek gitu untuk membuatkan maketnya. Aku ngasih ukuran Leit sejimat seperti ini. Maksudnya biar proporsional bentuknya juga masih terlihat bagus gitu. Tadi mau ngomong sama mungkin paling menjawab pertanyaanmu yang video tadi, itu sebenarnya juga kan kemarin aku nanya ke apakah sebenarnya aku memang karyaku lebih banyak yang fotografi ya. Jadi di sana itu ada satu komunitas TV namanya Ciga TV yang memang mereka merekam semua ritual di sana gitu dan cukup lengkap gitu. Maksudnya kemarin daripada kenapa aku harus urgensinya apa aku mau bikin sebuah karya video baru, aku lebih nyaman bikin karya foto, ya sudah aku bikin karya foto. Nah kemarin memang akhirnya bentuknya jadi kayak kolaborasi, bagaimana aku juga melibatkan, aku pengen teman-teman gitu bisa melihat ini loh bentuk Leit yang asli, bagaimana ritual mereka membawa padi dan dimasukkan ke Leit gitu. Nah, karya fotonya adalah bentuk bagaimana aku sebagai seniman memaknai si Leit itu. Jadi kalau kemarin sih yang video itu memang panjang karena memang itu merekam proses salah satu ritualnya ngunjal. Jadi mereka membawa padi. Sebenarnya aku cuma pengen menunjukkan proses dari padi disimpan ke Leit itu. Gitu. aku tertarik dengan sebenarnya kayak karya kita mungkin
representasi dua hal yang berlawanan ya. Maksudku aku bermain dengan kori individual dan Mbak Arum bermain dengan memori beranjak Kolektif. dari memori kolektif. Nah, Menurut maksudnya benturannya seperti apa? benturannya. Maksudnya gimana? Benturan Apa memori individual dengan memori mereka di sana gitu. Memori kolektif mereka. ya kalau maksudnya kalau memori yang kolektif kan ya aku memahami bagaimana mereka memaknai lead. Makanya tadi aku mencoba menggabungkan maksudnya memori kolektif ya bagaimana mereka memaknai lead sebagai untuk menyimpan padi kan. Nah, memori personalku tadi makanya membuat si karya fotografi tadi bagaimana pandanganku melihat lead itu gitu, melihat ya aku membayangkan menyimpan itu ya menyimpan hal-hal yang tadi kalau kita ini hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhanku gitu. Makanya tadi isinya kan bisa itu adalah hasil apa ya? Penerjemahanku gitu terhadap si lead itu. Ini ada yang nanya. Ada pertanyaan. Seniman muda apakah punya wadah untuk saling berjaring? Bagaimana pandemi menjadi dampak pada kekaryaan kalian? Wadahnya enggak sih? Perempuan Indonesia. Kamu merasa terwadai enggak sebagai seniman perempuan? Aku tidak mencapai seniman, jadi aku enggak perlu dihargai atau enggak. Dan aku ya maksudnya sebagai apapun masih ketika kamu berkarya sebagai arsitek perempuan kah atau penari kah atau koreografer, maksudnya sebagai kamu perempuan ketika kamu berkarya ada wadahnya nggak untuk saling berjejaring? Berjejaring sesama seniman atau seniman perempuan aja ya? Seniman perempuan doang ya? Mungkin ada ya? Ada sih sebenarnya. Ada sih. Setauku ada berapa di sini, di Bali. Ya, aku enggak. Ya kalau aku sih sekarang lihat malah trennya sekarang itu yang lagi banyak dikasih kesempatan tuh perempuan. Nggak tahu ya. Jadi ya. Jadi baru. Menurutmu jadi gimana apa? Menurutku dengan kesempatan ini ya justru bagus sih. Walaupun maksudnya dulu aku nggak pernah merasa nggak mendapat kesempatan ya, karena kalau nggak ada kesempatan ya aku mencoba cari kesempatan sendiri kan. Nah, kalau sekarang aku ngelihatnya itu kesempatan tuh kayak semakin dibuka gitu loh, kayak ya misalnya contohnya pameran inilah, dia memang sengaja mencari seniman perempuan gitu kan, berarti emang ada intensi untuk memberi wadah gitu untuk para perempuan ini berkarya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada seniman-seniman yang lain yang lebih ini, cuma nggak tahu belakangan ini itu aku juga 2 tahun lalu sempat pameran temanya perempuan, tapi yang ikutan nggak cuma seniman perempuan, ada 10 seniman, 2 seniman laki-laki, 8 seniman perempuan, tapi temanya tentang perempuan. Jadi nggak tahu emang tren belakangan ini kayak 2 tahun belakang lah, 2 tahun belakang itu banyak sekali kesempatan yang untuk seniman perempuan. Bahkan kayak di Bandung aku punya sebuah kolektif sama ruang alternatif gitu kan, ada galeri alternatif gitu. Kita juga bikin program residensi khusus untuk perempuan 3 tahun lalu. Jadi ternyata emang ya karena kita awal sempat kayak mikir kok ini seniman perempuannya nggak ada kemana, jadi kayak bagusnya ya kesadaran ini dirasakannya barengan gitu, semua orang kayak oh kayak mungkin harus dibuka lagi kesempatan gitu. Apa pandemi? Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandemi memberi dampak pada kekaryaan kalian? Bagaimana, Ninus?
sih lebih ke masalah teknis yang terhambat ya. Maksudnya karena kita nggak bisa berangkat ke sana misalkan, atau kita nggak bisa cuma kalau Hmm. kalau Mbak Rum gimana? Kalau aku di awal sempat agak stres juga awal-awal karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus bentar ya, ada suara. Oke. Bisa ada kucing. Awal sempat agak ini sih, agak bingung gitu karena di rumah aja gimana ya bikin karyanya. Terus nggak tahu malah belakangan ini beberapa bulan terakhir ini malah jadi banyak kesempatan undangan pameran gitu loh. Terus kalau untuk dampak pandemi pada kekaryaan kalian, apa ya? Jadi lebih reflektif gitu kan? Kita seniman perempuan semua kurator kitab ya. Ya. Karena di awal tuh memang karena waktunya lebih longgar gitu, kita punya banyak waktu, kita kayak lebih ya reflektif sih sebenarnya, kayak melihat kembali sebenarnya kita berkarya teh buat apa gitu. Ada manfaatnya enggak sih bikin karya-karya kayak gini? Buang-buang. Bener juga nih, kita seniman perempuan, kuratornya pria tuh. Harusnya kuratornya perempuan juga nih. Tapi ada Mbak Tinta ya, Mbak Tinta. Unjuk gigi, iya. Enggak sih, menurutku kayak ya sama aja, kita berkarya terus lah. Maksudnya perempuan ya, waria atau siapapun lah Iya, ya. sebenarnya aku juga nggak bermasalah sih dengan itu. Mau perempuan ya, maksudnya ya aku ya kita kan sebagai manusia gitu aja yang nggak harus dilabeli perempuan dan Bener-bener laki-laki gitu. betul. Ya kalau memang diberi kesempatan perempuan ya senang gitu. Tapi maksudnya itu bukan hal yang ini sih. Aku nggak begitu mempermasalahkan itu. Sama-sama. Terus apa lagi nih, kita ngobrol apa lagi? Nah ini sekarang kamu tadi sempat putus-putus gitu suaranya. Oh ya, bukan. Apa lagi Nus? Ini Evi itu yang di Ilumi itu ya? Evi bukan di Medan. Bukan ya? Medan ya? Oh Evi itu yang Medan ya? Aku nggak hafal ya. Kita nggak pernah ketemu langsung sih, jadi aku bingung. Taunya Ninus, Evi Medan, Raslin Jakarta ya. Siapa lagi sih kita absen? Miki aku kenal Bandung. Ya. Yang Surabaya. Ilumi. Surabaya itu yang Ilumi itu ya. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Atau mungkin belum nonton? Yang belum nonton bisa nonton di mana, Ninus? Di November numerika.id. Kita harus login dulu ya, login sama daftar register dulu kan ya. Iya. Tuh Mbak, ada pertanyaan. Permintaan. Sedikit tentang pencarian di Kesepuhan Cipta Gelar. Oh. Ya sempat mereka ada, tapi itu kemarin si tambang emas ilegal itu memang cukup heboh ya, jadi perbincangan di masyarakat sana. Jadi juga itu kan ilegal, terus ada juga beberapa korban juga karena si tambang emas ilegal itu, dan sempat dilarang dan gitu kan, ya namanya ilegal ya, terus
sekarang terus muncul lagi. Hmm. Tapi aku nggak tahu, aku belum pernah ke lokasi tambang emas ilegalnya sih. Jadi kayak aku baru mendengar cerita aja, tapi belum pernah melihat langsung. Jadi kayak baru simpang siur. Takutnya ntar aku cerita bukan uh, berdasarkan gosip. Iya. Kalau pemuda-pemuda di Kalau sana, tentang mata pencarian mereka memang kalau saat ini ya, yang penting itu mereka nggak boleh, karena padi kan disimpan ya, mereka nggak boleh jualan padi, mereka nggak boleh menjual beras. Ya, mata pencarian hmm, mereka ada yang membuat kerajinan kaneron gitu, yang tas dari rotan itu. Atau banyak juga sebenarnya mereka jadi buruh untuk mengerjakan apa, menggarap sawahnya siapa gitu-gitu, sebenarnya bisa juga. Terus sama sekarang itu yang menarik lagi di sana itu kan sekarang ada internet ya. hmm. Ada bisnis baru juga di sana, mereka jualan voucher wifi. Oh gitu. Hmm, bisnisnya kayak gitu. Jadi internet udah gampang. Apa? Internet udah gampang sebenarnya aksesnya di sana. Udah ada internet, ada wifi. Jadi walaupun desa kampung adat tapi ada internetnya. Jadi kita kalau ke sana bisa beli voucher wifi gitu. Sehari, 1 hari 8.000, 24 jam. Oh. Dan lumayan kenceng. Ada Ini baru. ada pertanyaan tuh, apakah kalian ada gunanya? Loh, ada gunanya kok. Berguna buat diri sendiri. Loh, justru karya seni itu gunanya itu dari ketidakbergunaannya itu. Betul. Kalau kata Mas Ayos, apa? Apa Mas Ayos bilang? Menawarkan spektrum yang tinggi. Kalau buat saya sih berguna banget. Tapi maksudnya apakah itu kemudian jadi berguna untuk bukan audiensnya, ya itu balik lagi ya. Maksudnya kayaknya kalau aku sih selalu relakan ya, aku setelah aku buat sebaik mungkin gitu. Jadi Hmm. kalau misal ternyata nggak berguna, ya udah, memang mungkin nggak kontekstual untuk beberapa orang gitu. Tapi kan minimal kalau kita Yang bikin penting karya kan intensi. pasti buat kita dulu kan. Maksudnya Bener bener bener. ada gunanya buat kita kan. Maksudnya ya kalau aku percaya sih segala sesuatu yang kita lakukan apa, sungguh-sungguh lah dengan baik, itu juga pasti akan apa, gemanya itu akan berpendar gitu, jadi pasti akan ini sih. Yang penting sih aku dulu kalau misalnya bikin bikin sesuatu gitu. Ya kayak gini kan berarti kan aku dapat apa sih dengan mempelajari filosofi Lloyd tadi, membuat karya kayak gitu. Maksudnya kan banyak nilai yang bisa diambil gitu. Nah, ya harapannya dengan si karya-karya tadi kan orang bisa memaknai dengan perspektif masing-masing ya. Maksudnya kan kita nggak bisa mengukur gunanya itu kayak sendok berguna untuk makan gitu. Maksudnya nggak seperti itu gitu. Si Miki. Udah, ini kita kelamaan nggak sih? Atau kita sudah terlalu... Sorry. Gue lupa. Kayaknya udah jam 8 deh, kita sudahi saja apa? Udah jam 8? Mm-mm. Gimana nih Mas Ayos? Oke. Boleh. Ada ini lagi nggak?
Oh ya, besok kita bisa umumkan untuk bincang seniman esok hari, yaitu siapa nih, Nus? Aku nggak hafal. Dan Evi dari Medan. Dan Miki. Enggak ya? Kenapa, sorry? Ya, besok ada siapa yang bincang seniman jadwal besok? Ada Raslin dari Jakarta sama Evi Oftiana dari Medan. Di jam yang sama Oke. ya. Di jam yang sama, berarti yang akan live dari IVI Medan dan IVI Jakarta. IVI Indonesia dan IVI Indonesia dan AF Medan. terus apa lagi nih kita? Oke. Ih, ada kucingku nongol. Udah nih. Terima Atau kasih Mbak Arum. Terima kasih semua. ya sudah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk menyimak bincang-bincang ngalor ngidul bersama saya. Ada yang mau ini lagi? Arum Dayu Ada dan yang mau... Ninus. Nama ininya siapa ya tadi? Bersama saya dan Ninus, Adika Anissa. Semoga obrolan kami yang terputus-putus dan ngalor ngidul ini berguna, bermanfaat. Dan masih ada bincang seniman esok hari jam 7, jam yang sama. Oke, bye-bye.